sikap kita menghadapi. Ya, saya kira kalau sikap fraksi PDI Perjuangan terhadap pendapat dari berbagai tiga fraksi terhadap penetapan SOTK baru di lingkungan Pemda itu perlu juga dicermati bahwa penempatan itu justru sudah mendapat kajian yang cukup selektif dan normatif yang dilakukan Bupati dengan timnya. Soal menempatkan jabatan pada lingkungan-lingkungan itu tentunya kita jangan terlalu subjektif bahwa ada unsur-unsur yang di luar ketentuan normatif. Adapun Bupati menentukan kebijakan menentukan SOTK dengan berbagai macam pertimbangan itu barangkali dia dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik. Toh wajar apabila penggantian kepemimpinan di dalam birokrasi di SOTK kan itu mutasi dan lain sebagainya, promosi itu dalam rangka regenerasi pemerintahan itu untuk menopang kinerja bupati yang lebih baik gitu ya. Kalau seandainya fraksi PDI sendiri dalam rapat paripurna saya yang tidak hadir kemarin, saya juga sangat prihatin dengan adanya persoalan-persoalan yang seharusnya tidak terjadi di dalam rapat paripurna kemarin. Walaupun saya tidak hadir, saya dengar bahwa itu sudah keluar konteks kewenangan paripurna. Karena ada instruksi. Kan mekanismenya di dalam tatib tidak demikian. Tidak harus ada instruksi terhadap pertanyaan bupati. Walaupun sah-sah saja kan. Untung ini kekredibelan daripada bupati tidak meninggalkan tempat juga dianggap yang cukup bisa wajar lah bupati sebagai seorang negarawan. Soal penempatan puas tidak puas tentu ada yang tidak puas karena misalkan digeser jabatannya itu adalah wajar. Tetapi harusnya sebagai abdi negara dan aparatur negara jangan masuk ke area-area politik gitulah. Saya yang kedua saya tidak kalau ada statement seolah adanya kurang keharmonisan antara bupati dan wakil bupati, saya kira itu tidak benar karena bagaimanapun pemerintahan Kabupaten Sumedang itu dilakukan oleh dua pejabat eksekutif yaitu bupati dan wakil bupati. Jadi jangan dipolitisir seolah ada perpecahan. Menurut saya tidak ada perpecahan. Pak Don dan Pak Opik adalah solid. Cuma bagaimana sikap fraksi itu ya untuk bisa memberikan masukan-masukan yang baik lah. Jangan sampai ada pemetakan politik. Karena situasi politik yang sekarang kan cukup menghangat menjelang pileg legislatif. Ini juga harus semua pihak menahan diri demi persatuan dan kesatuan di masyarakat Sumedang secara keseluruhan. Yang jadi korban kan rakyat, terbengkalai kan gitu, pemerintahan, pelayanan publik yang tersisihkan oleh adanya konflik. Dan saya mendukung sikap bupati. Dan saya pun akan menekan fraksi, karena saya sebagai penasihat fraksi untuk bisa memberikan komentar yang membackup secara politis terhadap apa yang telah dilakukan langkah-langkah bupati. Dan sepanjang ini normatif saja bupati tidak ada keluar daripada koridor. Suudon ada jual beli lain, saya kira tidak demikian. Itu dari mana sumbernya kan harus ada data objektif. Nah terkait dengan ini jeleknya kalau sampai ke interpelasi gimana? Hari ini kan ada temuan yang percakapan itu bercakap belum ada. Saya kira nggak usah begitulah, masih ada cara-cara lain lah, tidak usah ada interpelasi dan lain sebagainya, walaupun itu adalah hak, interpelasi hak, tapi ada cara-cara lain lah, dengan proses hearing antara bupati dengan anggota DPR dengan fraksi-fraksi, memecahkan solusi adanya, ini miskomunikasi saja menurut saya, miskomunikasi dalam rangka menempatkan eselon atau struktur di dalam SOTK baru. Maka harus jalinlah komunikasi, nggak usah ada interpelasi. Nah, interpelasi juga berdampak politis yang kurang bagus, walaupun itu adalah hak dan sah-sah saja, tidak diharamkan masalah interpelasi. Tapi kalau bisa untuk dihindari,
Lah komunikasi dululah, berbicaralah dengan baik-baik dengan Pak Bupati kan gitu. Dengan eksekutif dalam hal ini. Karena interpelasi juga bukan hanya untuk bupati, untuk wakil bupati juga kan. Itu sebagai pemerintahan yang baik, tidak terpisahkan antara bupati dan wakil bupati. Nah ini harus membangun komunikasi yang intensif, fraksi bupati dan wakil bupati. Lihat rakyat, jangan dipolitisir lah rakyat yang keroncongan perutnya, nggak tahulah STOTK-nya siapa. Yang penting pelayanan kepada masyarakatnya itu. Dan keprihatinan daripada fraksi PD Perjuangan karena situasi politik yang sedang naik ke stadium 3 ini ya dalam proses pileg jangan sampai masuk kepada tataran-tataran penyelenggaraan pemerintahan. Itu kalau silakan bupati besok kampanye untuk salah satu partai, ya baru itu ada interpelasi. Kalau menempatkan birokrasi, ya itu bupati mempunyai cara yang normatif untuk menempatkan jabatan. Saya kira wajar dan sah saja. Tuh, ya tanya jangan bupati aja yang masa bupati menjual belikan jabatan orang. Yang membelinya yang teriak barangkali. Atau mungkin ada calo-calo yang tidak tercover orangnya.